Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Oktavian dengan channel Domba Kediri, teman-teman. Dengan nomor HP-nya 085748866114, teman-teman. Teman-teman, ini saya mau cerita, teman-teman ya. Kemarin itu saya konsultasi, ngobrol sama orang, tanya-tanya, ngobrol secara langsung, tanya-tanya secara langsung lah. Mas, intinya ini teman-teman ya, Mas, saya mau ternak domba ataupun kambing, bendang untung gimana Mas? Piye jawabnya ini teman-teman? Terus terang saja, aku yuk bingung lah kalau ada pertanyaan yang seperti itu. Aku yuk bingung. Lawang kalau menurut saya pribadi ini ya, lawang jenengan loh Pak, atau Bu, atau Mas, belum pernah ternak domba, belum pernah pegang domba, belum pernah memberi pakan domba, belum pernah merawat domba pas waktu ketika sakit, kok bilang langsung biar cepat untung, gimana Mas? Nah, saya bingung teman-teman jawabnya itu. Saya sebagai breeder loh ya, ini ya, breeder loh, saya sebagai breeding. Yo, kalau misalkan cepat untung ya kita jangan breeder Pak, kita jualan saja Pak, saya bilang seperti itu. Nah, tetapi beliaunya itu saya arahkan seperti itu, dia nggak mau teman-teman. Dia maunya itu tetap ngopeni, tetap merawat, tetap breeding, biar cepat untung gimana Mas, seperti itu. Nah, yang saya mau tekankan itu seperti ini teman-teman ya. Ini nggak ada ceritanya tanpa ada usaha kita langsung berhasil, tanpa ada usaha kita langsung untung. Itu tidak ada teman-teman. Kita pakai pikiran logis saja, tidak ada yang seperti itu. Diam aja kita dapat duit itu nggak bisa teman-teman, kecuali ngepet atau kita ternak tuyul tuh. Nah, jadi gini teman-teman ya, ini pikiran saya pribadi loh. Sebelum jenengan ternak domba, saya akan menekankan beberapa hal yang perlu jenengan lakukan. Yang pertama adalah niat. Kita sebagai breeder, kita sebagai pelaku yang akan melakukan itu niatnya seperti apa. Kalau niatnya kita sebagai jual beli, ya kita jual beli langsung. Tetapi jual beli ada ilmunya juga teman-teman. Para pedagang-pedagang itu juga ada ilmunya. Mereka itu juga udah lama jualan. Mereka sebelum merasakan untung, mereka juga pernah melakukan merasakan rugi dulu. Bawa barang ke pasar, terus akhirnya di pasar nggak laku, bawa pulang lagi, kan sudah rugi teman-teman. Itu kalau sebagai trader atau sebagai pedagang, bakul lah, belantik lah, seperti itu. Nah, kembali lagi ya teman-teman ya, niatnya seperti apa? Kalau niatnya cuma sebagai wes tak nggih open-open Mas, tak gini aset ke depan seperti apa, saya mau punya aset yang berkembang, meskipun saya tidak setiap hari beli tidak, tapi saya pengen aset yang berkembang Mas. Makanya saya melakukan breeding. Kita ngopeni induk, ngopeni pejantan, ditunggu beberapa bulan sudah punya anak. Itu kan juga aset teman-teman. Yang pertama niat. Tolong sekali lagi saya jelaskan, ternak ini juga manusia. Kok ternak juga manusia? Salah. Ternak ini adalah hewan. Mereka merasakan seperti manusia teman-teman. Intinya tadi seperti itulah karepku iki. Tapi yo kepleset ilate, jadi ini malih ngono. Ternak ini hewan. Mereka juga sama seperti kita teman-teman. Nah, maka dari itu mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mereka juga butuh kasih sayang. Coba sekarang gini, ketika jenengan memberi pakan, langsung jenengan tinggal, itu nanti ternak akan acuh juga pada jenengan. Dan perkembangan ternak jenengan tidak tahu. Keluh kesahnya ternak seperti apa jenengan tidak tahu. Misalkan ada ternak yang sakit,
misalkan ada ternak yang mau lahiran, penanganannya seperti apa, jenengan tidak tahu. Itu teman-teman. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah kasih sayang ke ternak, dan yang ketiga adalah bang pakan. Kalau jenengan mau ternak dengan sistem yang sekarang, sistem silase, fermentasi, ataupun hai, itu adalah bang pakan teman-teman. Dengan populasi 1, 2, 3, sampai 10, kita tidak perlu bang pakan. Tetapi lambat laun jika jenengan beli misalkan induk 5, tunggu saja 6 bulan lagi akan meledos. Dalam artian meledos itu akan meledak. Jenengan akan kewalahan dalam 1 hari ngasih makan induk 5 ditambah cempenya, misalkan beranaknya 1 semua, 10 tambah bejantan 1, jadinya 11. Jenengan akan kewalahan teman-teman dalam 1 hari nyari pakan aja itu. Jadi sebaiknya disiapkan itu. Itu barang yang terlihat ya. Barang yang terlihat adalah itu, bang pakan. Yang kedua adalah yang perlu disiapkan adalah kandang. Kandang, sekali lagi saya menegaskan, tidak perlu kandang mewah. Tidak perlu kandang yang apa namanya ya, yang bagus, itu tidak perlu. Bawahnya jangan diplester. Bawahnya jangan diplester. Terus kalau bisa kandang itu nggak usah mewah. Yang penting nyaman, nyaman untuk ternak sendiri dan nyaman kita sebagai pelaku peternak. Nyamannya ternak adalah pas waktu ketika makan ini tidak perlu ancek-ancek, dan juga ini tidak ada lantai yang bisa buat dia terjepit. Itu ternak sudah nyaman teman-teman. Cuma itu aja loh teman-teman. Ternak itu udah nyaman. Jadi nggak perlu kandang yang mewah sekali dengan budget. Mas, saya mau bikin kandang mas, ukurannya berapa pak? Ukurannya misalkan 8 kali 1,5 mas. Budget saya 20 juta mas. Wah, terlalu tinggi teman-teman, budget sekian. Ini aja 8 kali 1,5 aja budgetnya cuma 3 juta. Nah terus rencananya gimana pak? Ini mas, yang bawahnya kandang itu saya mau bersihkan biar nanti biar kinclong, biar tetap bersih gitu. Wah, buang tenaga teman-teman, buang biaya, nggak usah lah seperti itu. Yang penting ternaknya nyaman, yang penting peternaknya nyaman, udah itu aja nggak apa-apa kok. Tuh. Terus yang ketiga adalah baru ternaknya. Sebelum kita bikin kandang, kita tentukan dulu kita mau ternak apa. Setelah kita tentukan baru kita beli ternaknya. Itu teman-teman ya. Jangan ngomong asal mau beternak domba ternyata kandangnya untuk kandang kambing. Kan ya tidak cocok teman-teman. Meskipun sama-sama makan, meskipun sama-sama di dalam kandangnya, tapi ada perbedaan kok teman-teman. Gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi pada kesimpulannya itu gini teman-teman, resumnya. Kalau jenengan mau untung dalam hal ternak domba, ya jangan memikirkan keuntungan dulu teman-teman. Pikirkan dulu bagaimana cara merawat agar domba jenengan itu sehat. Yang kedua gemuk. Kalau sebagai pelaku fattening gemuk, dan sebagai pelaku breeder adalah beranak pinak, cempene api-api. Itu aja yang perlu, tahap awal yang perlu kita kembangkan. Setelah jenengan melakukan semuanya itu sudah selesai, mas, saya merasa saya berada pada titik ini mas, monggo, itu baru nanti jenengan olah dengan kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan jenengan seperti apa. Misal kiri kanan jenengan ada banyak warung sate, mas saya tak lari ke penggemukan, saya mau jual beli hewan ternak penggemukan. Itu sudah untung teman-teman. Kenali dulu medannya ternak itu seperti apa, jangan pandang untungnya aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.